Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam menerima materi. Mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik, terlebih dahulu. Oke, teman-teman, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Mungkin hari ini ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Nihil ya, alhamdulillah. Nanti saya minta untuk teman-teman, untuk anak-anak di sini, jadi nanti jangan sampai bolos ya, atau tidak masuk kelas, atau kalau ada keperluan lain tolong ditinggalkan dulu, kecuali kalau memang benar-benar sakit. Nah, kenapa Siap, kok seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena nanti di pembelajaran bahasa Indonesia itu nanti kebanyakan berkelompok ya, diskusi. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada satu yang tidak masuk, itu nanti ngefeknya ke selanjutnya. Karena untuk materi anekdot ini nanti dari awal sampai akhir di materi anekdot saya minta kelompoknya tetap sama. Jadi jangan sampai ada yang kalau tidak terlalu urgent jangan sampai bolos seperti itu. Oke, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan kalian akan belajar materi tentang membandingkan dan mengecek kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Nah, sebelum saya ke situ, kemarin masih ingat kita mempelajari materi apa? Masih, Bu. Apa Pak Indri? Mohon maaf ya, saya ambilnya Pak, soalnya susah nih. Nggak apa-apa. Iya. Kemarin teks Opini, laporan Pak. hasil observasi, Bu. Yang kemarin itu loh, Pak Indri, yang fakta dan opini. Oh iya. Fakta dan opini. Kalau yang teks laporan hasil observasi yang sudah beberapa hari yang lalu, tapi benar jawabannya, karena kita memang benar-benar kemarin itu mempelajari teks laporan hasil observasi. Tapi yang dekat dengan hari ini, yang kemarin kita sudah mempelajari fakta dan opini. Mungkin ada yang mau memberikan sedikit review pada teman-temannya materi apa yang sudah kita pelajari pada kegiatan lalu mengenai ya Pak Hanif. Iya Bu, kemarin Ibu sudah menerangkan tentang kalimat fakta dan opini. Iya. Kalimat fakta itu kalimat yang sebenarnya ada syarat-syarat tertentu, kemarin Ibu sudah menyampaikan. Kemudian kalau opini itu pendapat ya Bu ya, kemarin yang Ibu sampaikan. Iya, benar. Ya, benar Ya. sekali jawaban dari Pak Hanif. Alhamdulillah masih ingat materi yang saya sampaikan kemarin. Terus ini, kalau misalnya Pak Hanif adalah seorang pria, itu termasuk jenis fakta apa ya? Anak-anak yang lain mungkin bisa menjawab selain Pak Hanif. Pak Hanif adalah seorang pria. Itu fakta apa? Fakta apa ya Bu ya? Kemarin itu Ibu sudah menerangkan, tapi sampai rumah itu saya lupa, main game ya? jadinya lupa Bu. Jenis fakta ada berapa anak-anak kemarin? Jenis Dua. faktanya ada berapa? Dua, benar. Dua. Apa? Ada fakta umum sama fakta khusus, Bu. Fakta khusus, benar. umum sama Ada fakta fakta khusus. umum, ada fakta khusus. Kalau Pak Hanif adalah seorang Khusus. pria, berarti fakta yang umum. umum. Pak Indri itu Ya. umum. Nah, ini seringkali terbalik memang ya. Jadi silakan dipegang prinsipnya. Pokoknya kalau yang awal itu kalau misalnya Pak Hanif adalah seorang pria itu sudah pasti fakta umum ya, seperti matahari terbit dari timur itu juga fakta umum. Kemudian ayahku adalah seorang lelaki itu sudah jelas karena nggak mungkin seorang ayah itu adalah perempuan. Seperti itu. Itu ya untuk fakta. Kalau untuk opini mungkin yang lain ada yang mau memberikan contohnya?
Opini contohnya. Opini Hari ini contohnya. hujan deras. Hari ini hujan deras. Apakah contoh dari Pak Indri itu merupakan opini? Salah Anak-anak? Bu ya. Salah. Yang benar apa? Saya Bu. Saya Bu. Iya Pak Hanif. Gimana? Keripik ini sangat enak sekali. Keripik ini Enak sangat sekali. enak sekali. Kan Kenapa Pak Hanif kok itu dikategorikan opini? karena Ibu kemarin bilang kalau kalimatnya itu tidak terukur, itu berarti bukan fakta tapi itu opini. Kita Iya, dapat mengatakan benar. enak sekali itu ukurannya apa ya gitu Bu, seingat Iya, saya. iya, benar ya. Jadi kalau yang dicontohkan Pak Indri tadi, hari ini hujan deras sekali. Ya mungkin bisa dikategorikan opini kalau misalnya bagi Pak Indri itu sudah benar-benar deras ya, tapi bagi yang lain belum tentu deras. Tapi kalau misalnya hari ini hujan, kalau memang kenyataannya hujan, berarti itu memang kategorinya fakta. Tergantung kita dari sudut mana. Tapi lebih ke fakta sih sebenarnya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa yang setidaknya sudah berusaha menjawab menjawab pertanyaan dari saya. Itu ya untuk yang pelajaran kemarin fakta dan opini. Fakta sudah benar-benar kejadian yang sebenarnya disertai dengan data, kemudian ada fakta umum, fakta khusus, opini juga ada opini individu sama opini umum seperti itu. Mungkin tidak perlu saya ulangi karena saya rasa anak-anak di sini semuanya sudah bisa memahami apa yang sudah saya terangkan pada pembelajaran sebelumnya. Tadi saya sudah memberikan petunjuk bahwa hari ini kita akan membandingkan dan mengecek kaidah kebahasaan yang terdapat pada video anekdot. Kita hari ini untuk CP-nya itu mengevaluasi ya, CP-nya mengevaluasi. Mungkin dari satu di antara kalian atau siapapun itu sudah pernah melakukan evaluasi sebelumnya di pembelajaran sebelumnya atau mata pelajaran lain mungkin mengevaluasi sudah pernah? Yang lain mungkin bisa ini ya, bisa latihan untuk aktif biar kalian juga latihan untuk percaya diri menjawab atau latihan berpikir kritis mungkin. Mengevaluasi sudah pernah apa belum pada suatu teks? Mengevaluasi itu apa sih? Mengevaluasi itu apa? Evaluasi itu menilai, mereview. Iya. Betul seperti iya. apa? Menilai. Benar jawabannya dari Pak Indrianto. Mengevaluasi itu adalah menilai. Nah, kita nanti akan menilai sebuah teks, ya. Akan menilai sebuah teks. Caranya bagaimana? Yang kita nilai apa? Tetap sama. Jadi yang kita nilai itu nanti ada 2 teks anekdot. Nanti kalian disuruh untuk cara menilai itu kan ada banyak. Nah, tapi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menilai sebuah teks dengan cara membandingkan dan mengecek sebuah kaidah kebahasaan itu ada apa tidak di dalam teks anekdot itu. Itu ya untuk hari ini. Nanti kalian akan membentuk kelompok. Satu kelompok bisa 4, bisa 5. Kalau di sini nanti 34 siswanya, jadi nanti ada yang 5, ada yang satu kelompok 4. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Mau saya pilihkan atau milih sendiri? Dipilihkan Ibu aja Bu. Ini biasanya iya biar cepet, soalnya Indrianto biasanya maksa-maksa saya Bu di kelompoknya Bu. Iyalah, saya kan biasanya kayak gitu Bu. Iya. Kalau misalnya milih sendiri nanti biasanya ada yang pilih-pilih ya, yang merasa bisa sama yang bisa, yang merasa tidak bisa. Ini saya pilih kelompoknya. Ini saya pilih kelompoknya.
Ini Ini saya pilih guru aja yang bagi. Oh ya, ini saya pilih kelompoknya berdasarkan bukan nomor absen ya, tetapi berdasarkan hasil nilai kemarin. Jadi saya kelompokkan nilainya saya buat campuran yang dalam satu kelompok itu. Waduh. Nanti silakan tujuannya apa? Jadi biar nanti kalian itu tahu apa namanya yang bisa memberikan membagikan ilmunya kepada yang kurang bisa. Bukan berarti yang kurang bisa itu tidak tahu. Cuma bedanya nanti itu cuma yang tidak ada pintar ataupun bodoh ya sebenarnya. Yang ada itu cuma kalian mau belajar atau tidak seperti itu kalau di di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, nanti silakan Bu Fariha dengan Bu Desti, Bu Berta dengan Pak Hanif, Pak Indri dengan Bu Marta, Bu Devi dengan Pak Dodi. Ya. Kalau sudah saya bentuk kelompoknya, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 nanti di Bu Fariha sama Bu Desti ya. Jadi kelompok 1 di sebelah kiri. Mungkin Bu Fariha ada yang mau dibicarakan dulu sebelum saya melanjutkan. Enggak ada Bu, makasih Nggak ya ada. sudah dikasih Bu Desti. Untung nggak sama Iya. Pak Hanif sama Pak Indri. Bu, saya ganti Iya. apa? Ini Bu, biasanya itu nyontekan dia Bu. Siapa? Saya enggak suka. Itu. Fariha. Iya, Fariha itu Enggak Bu, nyontekan. dia yang nyontek. Nggak apa-apa, semuanya proses ya. Ini kan bukan ujian pilihan ganda ataupun PTS atau lainnya, karena kita bekerjasama jadi mungkin bukan nyontek ya maksudnya, mungkin lebih ke bagaimana atau caranya mengerjakan. Nah seperti itu. Kalau sudah dibentuk kelompoknya, kelompok 1 paling kiri, kelompok 2 belakangnya, kelompok 3 sampingnya, kelompok 4 di belakangnya. Kalau sudah saya bagikan bahan ajarnya. Saya belum dapat kelompok saya kelompok siapa ya? Mohon maaf ya saya panggil Hajar ya. Hahaha, belum dapat rasain nggak dapat belum dapat kelompok. kelompok ya. Dapat Bu. Ya silakan karena kamu Pulang aja Bu, karena pulang. ganjil ya tadi. Silakan. Pulang yang nggak dapat kelompok pulang aja Bu, pulang. Iya pulang. Tuh kan, jangan gitu ya. Hajar nanti ikut Mending pulang kelompoknya. aja, Bu. Ikut kelompoknya Pak Hanif ya. Ikut kelompoknya Hanif ya. Ya Hajar ikut Bu. kelompoknya Wah, Hanif. Tolong Hanif ini. tolong Hanif ya, jangan membuli Hajar. Itu semua memang sama, suka membuli ya. Bu. Nah, Iya Bu, ini rival saya ini Bu, anak ini Bu. Ya udah wes nggak apa-apa karena disuruh Iya. Bu Ana. iya. Latihan bekerja sama dengan temennya. Wes ya, ini nanti saya bagikan untuk bahan ajarnya atau materinya, saya bagi melalui link grup WA, itu nanti modenya flipbook ya. Jadi saya berharap semua yang ada di sini, kalau pelajaran saya, jaga-jaga harus punya paketan kalau wifi-nya mati, seperti itu. Karena beberapa kali di sini kemarin juga sempat mati lampu, jadi kalau bisa persiapkan paket data. Ini sudah saya kirim ya untuk bahan ajarnya. Untuk bahan ajarnya sudah saya kirim di grup WA, kemudian LKPD-nya juga sekalian saya kirim. Nah, kenapa saya kirim LKPD sekalian? Karena bahan bacaannya di situ, materinya di bahan ajar, kemudian untuk teksnya yang akan kalian bandingkan itu nanti di LKPD. Nah, bisa kalian buka terlebih dahulu untuk bahan ajarnya. Itu modenya flipbook semua, tapi nanti kalau waktu kalian mengerjakan nanti saya akan berikan lembar LKPD yang khusus untuk pengerjaan seperti itu. Ini suruh ngapain Bu? Nah, ini silakan, kan tadi sudah dibentuk kelompok, silakan kan sudah berkumpul juga dengan kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi ya, kalian baca kalian baca teks anekdot yang ada di LKPD itu, kemudian di situ juga sudah ada lembar pengerjaan, nama kelompok kalian tulis dulu. Oh gitu Bu. Iya, saya tanyakan di PPT ya sebentar. Ya Bu, saya masih bingung Bu ini Bu. Ya. Ini piye caranya?
Oh, rencana saya mau tampilkan yang di flipbooknya, ternyata nggak bisa. Saya tampilkan yang ini aja, yang PDF aja. Bentar. Kalau yang terdapat yang tablet. Bu Ana, saya izin ke toilet dulu ya, Bu. Oh iya, ya silakan. Jangan lama-lama ya, nanti bilang ke kantin. Ini ya, nanti kalian buka di flipbook untuk LKPD-nya seperti ini. Di situ juga sudah ada, nanti kalian akan diarahkan pembelajarannya kemana. Jadi di situ sudah ada CP, untuk elemennya juga ada pembaca dan pemirsa, tujuan, KKTP, dan pembelajaran bermanfaatnya sudah ada semua. Nanti silakan benar-benar dibaca untuk petunjuk penggunaan LKPD sama langkah-langkah diskusi. Ya, di sini juga sudah ada, tadi juga sudah saya terangkan, sudah saya terangkan juga. Kemudian nanti jangan lupa menulis nama kelompoknya di sini. Ya, tadi untuk yang hajar karena ganjil nggak apa-apa, nanti ikut kelompoknya Hanif. Nah, di sini nanti mohon maaf saya tadi mengatakannya ini ya, apa namanya bahan bacaannya ya. Itu yang dibaca itu tadi bahan bacaannya, kemudian untuk yang yang kalian bandingkan itu nanti kalian periksa di videonya. Jadi nanti kalau videonya itu tidak bisa diklik, kalian bisa langsung buka ini, linknya ini. Nah itu nanti kemudian kalian bisa menuliskan ini setelah ini saya berikan lembarannya khusus yang tabel perbandingan ini, nanti kalian mencari kaidah kebahasaannya. Mungkin sebelum kalian melakukan diskusi ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, mau tanya Bu, kita diberikan waktu berapa Iya. menit untuk mengerjakan ini Bu? Kalau bisa 30 Nah, menit nanti ya Bu untuk- ya, sampai istirahat Bu, biar enggak maju. Ya, nanti untuk pengerjaannya 30 menit ya, pengerjaan yang kalian membandingkan dua video anekdot, kemudian yang 30 menitnya nanti kalian presentasi. Ya, dan nanti caranya presentasi seperti apa? Jadi di bangku kalian aja, nggak usah ke depan. Jadi nanti misalnya kelompoknya Hanif presentasi. Nah, kelompoknya Fariha nanti yang bisa membandingkan hasil dari hasil dari presentasinya. Kemudian yang kelompok lainnya bisa memberikan masukan atau saran seperti itu. Ya, yang sudah bisa dipahami ya, Hanif ya dan teman-temannya. Nanti 30 menit pengerjaan, 30 menit. Ya kalau misalnya tidak cukup 30 menit nanti bisa 35 atau 40 menit, sisanya untuk presentasi seperti itu. Ya, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tanya Bu Bu, Ana. itu dikerjakan di Ya. lembaran apa di LKPD ya? Nah, untuk yang LKPD-nya ini, pedomannya ini nanti saya kan sudah kalian buka itu di link flipbook-nya. Dan nanti untuk yang khusus kalian isi ini saya kasihkan setelah ini ya lembarannya. Saya Ya, cetakkan, sudah saya siapkan. Ada lagi selain
Bu Berta yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan kalian memulai untuk diskusinya, mencari kaidah kebahasaan yang ada di kedua video itu, kemudian kalian bandingkan. Setelah kalian bandingkan, nanti kalian cek, oh sudah benar apa belum toh yang ada di kaidah kebahasanya sudah ada apa belum, karena kan tadi mengevaluasi dari video anekdotnya. Silakan dimulai untuk diskusinya, untuk mencari data-datanya. Kalau masih bingung, karena saya tidak akan menerangkan di awal ya, nanti saya akan memberikan materinya ketika kalian selesai presentasi. Jadi silakan kalian mempelajari sendiri materi yang sudah saya sediakan di flipbook itu. Ya, silakan berdiskusi. Saya tunggu 30 menit. Kalau sudah, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk mengerjakan atau melakukan diskusi. Terus ini gimana, teman-teman? Harus presentasi apa enggak? Kan kalian nggak ngerjakan ini. Gimana, Bu Berta? Langsung deh Bu kayaknya. Langsung aja ya, nggak usah presentasi ya. Iya, nggak usah presentasi. Nggak di skip. Oh ya, saya skip aja. Ya, sudah 30 menit. Kalian sudah selesai semua? Sudah? Sudah. Oke, berarti sesuai dengan target kita 30 menit selesai. Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 dulu, kelompoknya Fariha untuk mempresentasikan. Kemudian nanti kelompoknya Hanif silakan membandingkan hasilnya, dan kelompok yang lainnya silakan memberikan masukan atau mencocokkan dengan hasil pekerjaannya. Itu ya. Ya, saya skip ya. Ini saya skip. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan ditanggapi oleh kelompok 2, dan kelompok yang lainnya memberikan masukan. Sudah sangat bagus sekali ya, sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan yang diharapkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Itu tadi dari kelompoknya Fariha itu tadi sudah benar semua ya jawabannya, cuma yang kurang pas itu di bagian mencari sindirannya. Nah, kenapa kok tadi kelompoknya Fariha itu susah mencari sindirannya? Karena belum terlalu memahami yang sindiran itu yang seperti apa, seperti itu. Mungkin saya berikan pemaparan materi sebentar terkait dengan yang masih dibingungkan dari presentasinya dari kelompok 1 dan teman-teman yang lainnya. Nah, ini saya review materi. Kalian tadi sudah mempelajari sendiri sebenarnya, mungkin karena kalian masih bingung, mungkin saya berikan sedikit pemahaman. Jadi hari ini kalian tadi sudah belajar tentang materi kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, dari kalian kaidah itu sebenarnya apa toh? Setelah kalian pelajari tadi, kaidah itu apa? Marta mungkin mau menjawab, kaidah itu apa? Kaidah itu ciri ya, Bu? Kaidah ciri. Ciri yang seperti apa, Pak Indri? Ciri yang membedakan
kebangsaan teks anekdot dengan teks yang lainnya. Teks anekdot dengan teks lainnya, ya bisa dimaknai seperti itu. Kemudian kalau di pelajaran agama kan ada biasanya mengatakan kaidah ya. Kaidah itu berarti apa? Aturan, Bu, patokan. Iya, benar ya. Kaidah itu adalah aturan. Jadi di sini tadi kalian sudah mempelajari aturan kebahasaan apa loh yang bisa digunakan dalam menggunakan teks anekdot itu. Dari sini sudah bisa dipahami ya, kalau kaidah itu aturan kebahasaan yang digunakan, yang mengikat bahwa itu memang benar jawabannya dari Pak Indri tadi, yang merupakan ciri-cirinya. Nah, itu aturan yang mengikat itu apa? Kalau di teks yang LHO kemarin, aturan yang mengikatnya apa? Ada nomina, ada pronomina, ada apa lagi kemarin itu. Nah, kalau yang di kaidah kebahasaan anekdot, nah ini nanti akan saya paparkan. Sebentar, sudah dari sini sudah paham kaidah kebahasaan. Nah, ini kalau secara pengertian itu sejumlah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam suatu bahasa termasuk dalam pembuatan suatu teks. Tapi kalau kalian saya berikan materi yang seperti ini bahasanya mungkin kalian belum bisa menerima secara sederhana. Kalau lebih sederhananya lagi ya intinya aturan tentang kebahasaan yang mengatur pembuatan teks anekdot seperti itu. Nah, setelah kalian mempelajari tadi, coba sebutkan struktur apa aja yang ada pada teks anekdot atau video anekdot yang sudah kalian lihat tadi. Strukturnya ada berapa? Orientasi. Ada? Ada 3 ya Bu ya? Ya, ada 3. Yang pertama, orientasi, kemudian apa ya, lupa saya. Permasalahan, Bu. oh, mohon maaf ya, itu tadi saya salah ketik, itu kaidah kebahasaan harusnya. Ini kaidah kebahasaannya ada 3. Ada 3. Nah, itu bisa kalian lihat juga di flipbook yang sudah saya sediakan tadi. Nah, di situ ada pertanyaan retoris. Ya, ada pertanyaan retoris, ada maja sindiran, ada kata kerja material. Nah, pertanyaan retoris ini mungkin juga bingung bagi kalian. Meskipun tadi sudah bagus, tapi mungkin saya melihat masih ada sedikit kebingungan untuk pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan retoris itu sebenarnya ini ya, belum saya memberikan pengertian dari pertanyaan retoris seperti apa. Di sini ada 3 contoh. Ada 3 contoh. Yang pertama, mau sampai kapan kita begini terus? Kemudian apa bisa kita menuntut hak kita, sedangkan kewajiban kita saja tidak dilaksanakan. Mau kemana kalian pergi? Nah, dari 3 contoh pertanyaan di PPT itu, atau di yang saya tayangkan itu, mungkin ada yang bisa menjawab apakah itu semuanya termasuk pertanyaan retoris? Tidak Bu. Tidak. Yang mana? Yang tidak merupakan retoris? Yang nomor 3 kayaknya Bu. Yang nomor 3. Alasannya apa Pak Indri? Ya itu kan mau kemana kalian pergi, kan saya bisa menjawab Bu. Misalnya saya ke sekolah, saya ke pasar, saya ke kantin. Iya, benar. Berarti pertanyaan retoris tadi apa ya? Yang kesimpulan dari yang kamu baca tadi di materi retoris tadi? itu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban Bu. Iya, benar. Ya, Betul. berarti kalian sudah bisa memahami kalau tidak membutuhkan jawaban, itu berarti pertanyaan dari pertanyaan retoris seperti itu. Kemudian, nah ini nanti tadi juga sudah saya sediakan di materinya, kita cuma review aja. Di situ nanti yang kalian pelajari tadi ada pengertian, fungsi sama ciri-ciri. Untuk pertanyaan retoris sendiri itu tadi sudah dijawab oleh Pak Indri, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya.
Fungsinya untuk apa? Untuk introspeksi diri atau kritikan. Kemudian ini juga sering kita jumpai dalam pidato, ceramah, dan diskusi. Nah, kenapa kok sering di pidato, ceramah, dan diskusi? Karena kalau kita berbicara itu pasti sering juga memberikan pertanyaan yang sebenarnya sudah bisa kita jawab sendiri, hanya untuk biar kita tuh komunikatif seperti itu sebenarnya. Nah, ciri-cirinya pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Bentuk pertanyaan dapat berupa penegasan. Pertanyaan terkadang menggunakan kata tanya. Jawabannya diketahui oleh orang yang bertanya dan ditanya. Ya, seperti itu. Kemudian, nah tadi yang dibingungkan oleh kelompok 1, yaitu majas sindiran. Nah, majas sindiran itu sendiri majas yang mengungkapkan gagasan dengan cara menyindir. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Nah, di sini jenisnya ada 3. Nah, yang kalian temukan tadi termasuk yang mana bisa kalian lihat juga. Bisa kalian pelajari. Nah, di situ ya ada ironi, sinisme, sama sarkasme. Kalau sarkasme ini yang bentuk paling kasar, kalau sinisme ini masih tengah-tengah lah. Kalau ironi ya menyindir tapi masih halus seperti itu. Kemudian untuk kata kerja material semuanya tadi sudah paham juga. Intinya yang menunjukkan aktivitas, mungkin yang perlu saya tegaskan kembali ya di bagian sindiran itu tadi ya. Karena kalian masih bingung, tapi di jawaban kalian tadi sudah benar, itu tadi masuk ke yang kebanyakan yang di video 2 itu adalah sarkasme, seperti itu. Yang di video 1 itu ironi. Mungkin itu yang bisa saya terangkan ya untuk hari ini. Kelompok 1 bisa menyimpulkan hasil diskusi pada pagi hari ini. Silakan kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil diskusi pada pagi hari ini. Oke, skip ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kita tetap semangat ya. Semuanya sudah bagus dalam pembelajarannya. Mungkin sebelum saya mengakhiri pembelajaran ada yang ada yang merasa kesulitan dalam pembelajaran hari ini, atau dari penerangan saya kurang jelas, cara saya menerangkan, atau kalian bingung ketika saya menerangkannya di akhir bukan di awal. Mungkin ada yang bisa menyampaikan unek-uneknya untuk hari ini, atau kalian sudah merasa sudah sesuai, saya lebih suka belajar sendiri kemudian di pemberian materinya di akhir seperti itu. Bagaimana anak-anak? Lebih enak yang mana? Kalau kemarin kan saya menerangkannya di awal, kalau sekarang saya menerangkannya di akhir. Mungkin ada yang dirasa berbeda. Enak diterangkan dulu Bu, biar nggak bingung. Soalnya kami juga bingung. Gitu ya? Ya, berarti kalau saya menerangkannya di akhir itu malah kalian bingung. Tidak Bu, enak di belakang Bu. Enak di belakang Bu. Enak di depan. Di belakang Bu, jadi kita tertantang Bu, tertantang. Iya, kayak saya tadi itu lebih enak bisa diskusi sama ini, sama Hajar. Sama siapa yuk? Itu Bu, iya Bu, pacaran ancene Bu, itu Bu. Ina, mohon maaf. Siapa namanya? Enggak Bu. Saya Hajar sama Hanif pacaran ya? Enggak Bu. Iya Bu, kemarin lihat Bu. Iya Bu, iya, nggak kerja dari tadi ngobrol. Iya Bu, godok-godain terus. Ya udah Bu, nggak apa-apa, saya disalahin, pokoknya saya suka pembelajaran hari ini diterangkan. Pembelajaran Pak Ina. Kita pembelajaran apa Inanya? Nggak apa-apa, pacaran itu kan rasa cinta itu kan anugerah. Cuma kalau pacaran jadi sesuai dengan tempatnya ya. Berarti intinya pembelajaran hari ini ada yang suka kalau saya terangkan di akhir, ada yang saya terangkan di awal. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin kalian akan lebih senang saya di awal apa di akhir? Pertemuan berikutnya itu nanti kalian menulis. Kalau menulis di awal sama di akhir aja Bu, nggak bisa ya Bu?
di awal sama Oh, gini di aja. akhir. Berarti nanti saya terangkan di awal sedikit aja ya. Kemudian nanti di Ya, akhir kalau Bu. misalnya kalian ada yang masih bingung saya terangkan ulang seperti itu aja. Iya, iya, Bu. Lebih baik Itu ya. seperti itu, Bu. Iya. Ya. Oke ya, untuk hari ini sudah bagus. Pertemuan berikutnya dipersiapkan. Nanti kalian akan menulis teks anekdot. Nah, itu nanti kalian akan juga wawancara. Ada wawancaranya juga seperti apa. Nanti silakan dipelajari dulu sebelum ikut pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kalian kurang nyaman dengan pembelajaran seperti ini. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.